Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Rian Adiputra di channel ini. Untuk video kali ini aku akan bagikan kepada kalian dua hal. Yang pertama, aku akan bagikan secara singkat mengenai resiko dan potensi return untuk setiap jenis investasi yang sudah aku putuskan. Mungkin kalian sudah nonton di video sebelumnya. Jadi aku sudah putuskan di reksadana pasar uang, reksadana indeks, dan saham pilihanku sendiri. Dan yang kedua, aku akan update juga portofolioku di bulan Juli 2021 ini. Jadi kalian bisa lihat produk reksadana mana yang sudah aku beli dan emiten apa yang sudah aku beli yang masuk ke dalam portofolio sahamku. Jadi biar kalian tahu lebih jelas, nonton terus videonya sampai habis dan langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, sebelum aku masuk ke inti videonya, jadi banyak yang bertanya juga kepada aku investasi mana yang relatif aman dan investasi mana juga yang menguntungkan. Jadi intinya sih untuk setiap jenis investasi itu untuk resiko dan imbal hasilnya itu akan seimbang. Apabila kita memilih investasi yang relatif aman, maka bisa dibilang hasilnya pun returnnya akan kecil. Namun apabila kita berani dengan memilih investasi yang cukup beresiko, maka bisa dibilang imbal hasilnya pun atau potensi returnnya pun akan besar. Jadi balik lagi ke profil kalian dan kalian juga harus mempelajari dengan baik untuk setiap jenis investasi mana yang kalian pilih, yang akan kalian pakai untuk berinvestasi di masa depan. Oke teman-teman, jadi aku pernah mencari definisi atau pengertian tentang investasi dan juga pernah baca ya di KBBI bahwa investasi itu merupakan penanaman uang atau modal ke suatu perusahaan atau suatu proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi buat apa kita berinvestasi, ya ujung-ujungnya rugi gitu loh. Mendingan kita taruh di deposito, ya udah kita tidur gitu kan, kita dapat keuntungan juga. Dan secara garis besar untuk investasi itu dibagi ke dalam dua kelompok. Ya, bisa dibilang kelompok yang pertama itu adalah investasi yang berbasis utang dan kelompok yang kedua adalah investasi yang berbasis kepemilikan. Untuk yang berbasis utang, jadi tingkat pengembaliannya itu sudah fix dengan return tertentu. Contohnya ya seperti tadi obligasi, lalu ada deposito. Dan untuk kelompok yang kedua itu adalah investasi yang berbasis kepemilikan. Itu bisa dikatakan kita menanamkan uang atau modal kita dengan pengembalian atau returnnya itu bisa dikatakan proporsional. Jadi sesuai dengan persentase saham yang kita miliki di perusahaan tersebut. Jadi banyak banget ya contoh produk investasinya apa ya, banyak sekali. Reksadana saham, reksadana indeks, atau kita beli saham itu sendiri. Langsung aja kita masuk ke investasi yang berbasis utang yang sudah aku pilih, yaitu reksadana pasar uang. Bisa dikatakan reksadana pasar uang ini resikonya rendah dan relatif cukup aman ya. Maksudnya dia nggak ada volatilitas selalu naik terus gitu loh. Meskipun imbal hasilnya itu rendah. Returnnya sih sekitar 4-6% per tahun. Jadi ya lumayan, lebih tinggi dari deposito. Dan cocok juga untuk investasi jangka pendek. Jadi istilahnya kalau kalian berinvestasi di reksadana pasar uang, untuk jangka pendek kalian tarik pun juga tetap naik gitu ya, tidak akan turun. Karena bisa dibilang volatilitasnya itu sangat rendah, bahkan mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada. Lalu yang kedua kita masuk ke investasi yang berbasis kepemilikan.
Itu yang aku pilih ada reksadana indeks sama saham. Itu resikonya cukup tinggi karena volatilitas harganya itu setiap hari naik turunnya itu tidak menentu, dan bisa turun 5%, bisa turun sampai 10%, tapi juga bisa naik sehari, bisa naik 10-15%, itu bisa terjadi. Dan returnnya sih berkisar di antara 10-15% per tahun. Dan untuk reksadana indeks dan saham sendiri ini cocok untuk investasi jangka panjang, kurang lebih di atas 5-10 tahun ke depan. Jadi itu penjelasan singkat dari aku mengenai resiko dan potensi return atau imbal hasil dari setiap jenis investasi yang sudah aku putuskan. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua yang aku mau informasikan. Jadi aku akan update portofolioku di bulan Juli 2021 ini. Jadi pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin aku sudah melakukan pembelian untuk reksadana pasar uang sebanyak 30%, yaitu 1,5 juta, 1.500.000 rupiah. Untuk produk yang aku beli itu dari Sukor Invest Money Market Fund. Jadi aku beli di jam 9 pagi, jam 9.16 pagi, lalu diinformasikan oleh pihak bibit jam 8 malam itu pembelian sudah berhasil. Lalu yang kedua yang aku beli adalah reksadana indeks. Produknya itu adalah Afris IDX30 sebanyak 35% dari 5 juta, yaitu 1.750.000. Itu aku juga sudah melakukan pembelian di jam 9 dan di jam 8 malam. Itu aku udah diinformasikan oleh pihak bibit bahwa itu berhasil. Dan yang ketiga, aku juga udah melakukan pembelian saham pilihan aku sendiri sebanyak 35% dari 5 juta, yaitu 1.750.000. Jadi aku putuskan beli di emiten BJTM. Ini tuh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jadi aku membeli sebanyak 24 lot setara 2.400 lembar, karena satu lot itu kan 100 lembar ya. Nah itu dulu. Jadi aku di bulan Juli ini aku sudah beli, dan kita lihat ke depannya dalam 1 bulan ini perubahannya seperti apa. Nanti aku akan update juga di akhir bulan. Jadi aku akan refresh kembali tentang apa yang aku sharingkan hari ini. Yang pertama, apapun jenis investasi yang sudah aku pilih ataupun kalian mau pilih, ingat tujuannya itu cuma satu, yaitu memperoleh keuntungan. Jadi kalian harus yakin ketika kalian membeli atau menanamkan suatu modal kalian atau uang kalian ke suatu investasi, kalian harus yakin bahwa kalian itu pasti untung. Kalau rugi ya mendingan nggak usah, kalian ya balik lagi tempatin aja di deposito paling gampangnya. Lalu yang kedua, secara garis besar itu jenis investasi itu ada 2 jenis atau 2 kelompok. Yang pertama investasi yang berbasis utang, bisa dibilang resikonya itu relatif aman namun imbal hasilnya itu rendah. Contohnya ya kayak tadi obligasi, deposito, bisa dibilang itu relatif aman. Lalu yang kedua itu ada investasi yang berbasis kepemilikan. Itu resikonya cukup besar namun diimbangi dengan hasil return yang cukup besar juga. Sehingga pastikan setiap investasi yang kalian pilih sesuai dengan diri kalian, kalian merasa aman, nyaman, dan yang pasti kalian harus nyenyak tidur ya. Lalu yang ketiga, tujuan aku update portofolio itu bukan buat gaya-gayaan atau menyombongkan diri kepada kalian. Jadi tujuan awal aku memang aku bagikan secara lengkap kepada kalian, itu tujuannya untuk memotivasi kalian, menginspirasi kalian agar kita bisa sama-sama bagaimana cara berinvestasi secara baik dan benar. Dan yang pastinya yang terakhir adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi apapun yang aku bagikan itu bukan suatu keharusan atau bukan rekomendasi yang harus kalian ikuti. Jadi pastikan kalian mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu membaca buku, menganalisa laporan keuangan, membaca laporan tahunan. Itu harus kalian kerjakan semuanya, sehingga
kita tidak membeli kucing dalam karung, kita membeli investasi itu yang benar. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat buat kalian semua. Dan apabila kalian suka video ini, kalian boleh like video ini dan kalian boleh share video ini ke orang-orang terdekat kalian. Apabila kalian punya topik atau pertanyaan, kalian juga boleh tulis di komen, atau kalian juga bisa kontak ke aku, ke email aku yang ada di link di banner YouTube aku. Nanti kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol topik-topik mengenai tentang investasi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye bye.